Horas, horas, horas. Balik Academy datang dari tepian Danau Toba yang indah ya. Datang lagi kepada Anda membahas tentang tragedi Kanjuruhan Malang yang terjadi, tragedi kemanusiaan ya, yang menewaskan 135 orang tewas pada 1 Oktober 2022. Oke, jadi penghilangan barang bukti ini ya, sebelumnya telah kita bahas ya pada seri 3, ini seri keempat, bahwa gate 9 atau pintu 9 ya, pintu 9 dihancurkan gitu ya. Gate 13. Oh, gate 13 ya. Gate 13 itu dihancurkan ya, barang bukti yang maha penting, TKP kunci yang 40% dari 135 orang ini tewas ya, 50-an orang lebih itu dihancurkan, dirobohkan, padahal sebelumnya sudah ada audiensi untuk menyepakati hanya renovasi tiang-tiangnya saja, malah semua dibongkar ya, tersisa tangganya saja. Jadi inilah berikutnya dilakukan juga penghilangan barang bukti berupa 3 jam durasi rekaman video CCTV itu dihapus gitu loh. Nah, itu ditemukan oleh TGIPF ya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, pimpinan Menko Polhukam saat itu, yaitu Mahfud MD ya. Ini kan tetapi tidak diusut siapa, dipecat, dipidanakan siapa yang memerintahkan menghapus 3 jam durasi video CCTV itu ya, di stadion itu ya, di lobi utama kalau nggak salah. Oke, detailnya kita dengarkan dulu. Lanjut. Saya ambil artikel dari tempo.co 18 Oktober 2022 dengan tajuk TGIPF temukan 3 jam rekaman CCTV tragedi Kanjuruhan dihapus. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam tragedi Kanjuruhan. Salah satunya adalah adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC dan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan berakhir dengan kerusuhan akibat penonton turun ke stadion, rangkaian Barakuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya. Dapat terekam melalui CCTV yang berada di lobi utama dan area parkir. Demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 14 Oktober. Jadi 3 jam durasi video CCTV itu berada di lobi utama dan area parkir ya, 3 area parkir itu temuan TGIPF. Dihapus, siapa yang menghapus? Gak dapat. Oke. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. Selanjutnya, rekaman hilang dihapus selama 3 jam 21 menit 54 detik. Tulis dokumen TGIPF. Jadi bukan 3 jam persis, tetapi 3 jam 21 menit 54 detik ya persisnya ya. Hilang hampir 3,5 jam sebenarnya hilang ya, dihapus. Sengaja dihapus. Oke, lanjut. Rekaman baru muncul kembali kemudian selama 15 menit saja. Walhasil, hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang diupayakan untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Jadi kelihatan sekali TGIPF pimpinan Menko Mahfud MD ini tidak punya otoritas ya, tidak punya otoritas atau tidak diberikan otoritas lebih ya. Maksudnya untuk menangkap siapa yang menghapus itu ya, bahkan siapa misalnya polisi yang menghapus itu. Harusnya TGIPF ini ya, harusnya diberikan kepres saat itu oleh Joko Widodo ya, Presiden Joko Widodo, untuk bisa sekaligus menangkap, memerintahkan polisi
ya, untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam merusak ya di sini, merusak barang bukti digital yang sangat vital ya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi ya. Oke, lanjut. Tragedi Kanjuruhan menewaskan 132 orang usai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober. Jokowi pun membentuk TGIPF untuk menelisik secara keseluruhan kejadian ini. TGIPF telah menyimpulkan gas air mata jadi penyebab utama kematian massal. Mungkin di sini belum diupdate kan 135 ya nanti. Iya, makanya saya bilang kan TGIPF itu kan sudah dibentuk oleh Presiden Jokowi. Tetapi di sini hanya sifatnya melaporkan ya. Hasil laporannya pun tidak ada ditindaklanjuti. Tadi yang saya bilang, siapa yang menghapus itu tidak dipidana. Yang kedua, ya, gas air mata sudah disimpulkan menjadi penyebab utama kematian massal. Tetapi tidak dipidana. Siapa yang memerintahkan membawa gas air mata tersebut dibawa polisi yang ditembakkan ke 11 polisi tersebut ke tribun gitu. Ada 7 buah ke tribun timur atau selatan itu ya. Bayangkan ke tribun, ditembakkan ke tribun. Membawa saja gas air mata sudah menjadi larangan oleh FIFA ya. Aturan FIFA melarang penggunaan gas air mata, berarti kan membawa gas air mata itu sudah menjadi motif ya di situ. Dan disimpulkan oleh TGIPF, gas air mata itulah yang menyebabkan kematian massal tersebut. Inilah ya lemahnya TGIPF itu saat itu ya. Jadi tidak ditindaklanjuti juga temuan TGIPF ini ya, seperti cuma dokumen untuk di perpustakaan saya lihat ya, penelitian yang hanya disimpan di perpustakaan aja ya, tidak ada tindak lanjut ya. Oke, lanjut. Tak hanya rekaman CCTV yang dihapus, TGIPF juga mengungkap temuan adanya upaya polisi untuk mengganti rekaman CCTV pada tragedi Kanjuruhan. Salah satunya diungkap dalam pertemuan tim dengan manajer Arema FC, Ali Fikri, pada 5 Oktober 2022 atau 4 hari usai kejadian pada 1 Oktober. Secara keseluruhan, ada 32 titik CCTV yang berada di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari Ali Fikri, tim mendapat keterangan bahwa pihak manajemen ingin mengunduh rekaman CCTV untuk backup. Tetapi tindakan itu dilarang oleh aparat kepolisian. Nah, ya kan aparat kepolisian ini selalu hebat dalam merekayasa video CCTV. Untuk backup aja ya diekspornya itu dari DVR-nya dilarang. Padahal tidak merusak apapun. 1000 kali atau 1.000.000 kali diekspor pun tidak merusak ya. Karena fungsi di dalam pemrograman itu mengekspor itu kan cuma menggandakan aja ya, mengcopy aja. Bit demi bit itu datanya saja, tidak merusak sampai ke data-data yang di bawahnya, misalnya file allocation table-nya, struktur data di dalamnya itu nggak ada. 1.000.000 kali diekspor pun tidak akan merusak sebenarnya ya untuk backup itu ya, tetapi itu dilarang oleh kepolisian yaitu untuk dihapus ya 3 jam 20 sekian menit itu ya. Itulah, bayangkan. Lanjut. Ada dugaan rekaman mau diganti oleh polisi. Demikian tertuang dalam dokumen TGIPF yang sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober. Nah, apa tindakan Presiden Joko Widodo saat itu terhadap dugaan itu ya yang dilakukan oleh polisi? Nggak ada. Nggak ada polisi yang ditangkap, dipecat, dipidanakan ya, yang melakukan menghapus 3 jam lebih CCTV. Udah gitu juga dibiarkan juga gate 13 itu Stadion Kanjuruhan dibongkar meskipun sudah disepakati untuk tidak dibongkar ya. Oke, lanjut. Keterangan yang sama juga diperoleh tim dari General Koordinator Aremania, sebutan untuk supporter Arema FC, Heru. Tim mendapat keterangan bahwa CCTV yang ada di stadion dilarang untuk didownload oleh aparat kepolisian. Ada juga upaya aparat kepolisian untuk mengganti rekaman dengan yang baru. Hal ini kesaksian dari Pak Heru, selaku General Koordinator.
tulis TGIPF dalam dokumen itu. Jadi kalau di kasus KM 50 disuruh hapus itu ya, masyarakat CCTV di warung, terus masyarakat yang merekam HP-nya disuruh hapus, padahal itu penting. Ya, di KM 50 juga di kilometer 49 sampai 72 diakui fiber optiknya 20 jam sebelum kejadian 6 Desember offline. Tidak bisa mengirim gambar CCTV-nya. Selalu seperti ini negara kita ini. Polisi-polisi ini yang anggarannya sudah naik terus ya. Terakhir 100 berapa triliun, lebih dari 114 triliun. Ya, pantas saja dengan cara penanganan penyidikan yang jauh dari scientific crime investigation ini. Malah kebalikannya, merusak barang bukti, khususnya barang bukti digital ya, CCTV, HP, segala macam. Pantas kalau dilabel kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, prestasi Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah hampir penuh, hampir genap 4 tahun ya, dipertahankan. Apa artinya? Apa hasilnya? Ya, makanya saya bilang, kalau di negara lain ya, kasus tragedi kemanusiaan ini yang menewaskan ratusan orang, di negara lain kepala kepolisian negara itu wajib mundur tanpa diminta mundur. Karena apa? Rasa malu, moralitas tanggung jawabnya tinggi ya. Kalau di Indonesia enggak ya. Kalau enggak di demo berjuta-juta orang enggak bakal mau mundur itu. Ya, oke, lanjut. Ada berita lain? Ini ada artikel dari Detik News pada Rabu 19 Oktober 2022 dengan tajuk Polri cek rekaman CCTV durasi 3 jam di Stadion Kanjuruhan yang dihapus. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengungkap ada rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur yang dihapus. Pihak kepolisian akan mendalami terkait penghapusan rekaman CCTV berdurasi 3 jam itu. Kadip Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihak penyidik akan mengecek dan mendalami terkait penghapusan rekaman CCTV berdurasi 3 jam yang ada di Stadion Kanjuruhan itu. Nantinya, pihak penyidik juga akan menentukan ada atau tidak unsur obstruction of justice. Nanti penyidik yang cek dan dalami, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Rabu 19 Oktober 2022. Nah kan gampang kan? Bayangkan ya, kepala bosnya TGIPF aja, seorang Menko Polhukam, dijawab polisi nanti penyidik yang cek dan dalami. Cuma gitu aja kan, nggak ada hasilnya. Bayangkan seorang Mahfud MD ya, Menko Polhukam, kepala TGIPF, cuma dibegituin. Bagaimana lah saya melaporkan kasus rekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso? Apa nggak ditunda nih langsung saya? Dianggap nggak ada kan? Dianggap nggak ada aja kalau saya laporkan ke Baris Krim itu ya? Saya laporkan ke Dumas Presisi 6 kali, dilapor kayak hantu saya, dianggap nggak ada kan gitu. Inilah realitasnya ya. Seorang Mahfud MD, Menko Polhukam, kepala TGIPF, dicuekin, itu nggak ada hasilnya. Nanti penyidik yang cek dan dalami, selesai. Sebenarnya kepolisian ini siapa sih yang ngatur? Saya bingung ya. Masih di bawah presiden atau apa? Selaras dia, seimbang ya. Seolah-olah Kapolri ini sudah tidak terhadap presiden, tidak di bawahnya presiden. Dia kayak berdiri sendiri gitu ya. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang bisa ngatur ya. Bayangkanlah ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya, 135 orang tewas, mundur pun tidak, rasa malu tidak ada ya. Dipertahankan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekarang pertanyaan, mempertahankan itu karena ada titipan atau keterpaksaan mempertahankan dia? Padahal orang ini memperburuk citra kepolisian paling buruk se-Asia Tenggara. Harusnya kan orang mempertahankan ya, kalau kita di perusahaan ya, harus ada itu, cek dulu kan tabel kinerja gitu kan, tabel kinerjanya apa gitu. Oh bagus nggak ini, dipertahankan nggak? Apa parameter kinerjanya? Ini parameter kinerjanya pun jeblok, tapi dipertahankan. Berarti kan ada kekuatan lain, jangan untuk mendesak orang ini dipertahankan. Kan kita menduga seperti itu rakyat itu. Kok bisa orang ini kinerjanya terburuk se-Asia Tenggara?
kok dipertahankan gitu loh. Apakah ada kekuatan lain di luar presiden? Kita nggak tahu. Presiden Prabowo tunjukkanlah ketegasannya dalam hukum dengan mengganti ini, terutama Kapolri ini kan. Bayangkanlah 135 orang tewas di bawah komando dia loh ini. Sebagai Kapolri saat itu, 1 Oktober 2022. Dia diangkat 27 Januari 2021. Ya udah nggak dong rasa gila. Gak ada rasa malu. Oke, lanjut. Ini ada berita lagi? Artikel terakhir yang senada dengan itu dari tribunnews.com Kamis 20 Oktober 2022 dengan tajuk Kadif Humas Polri jawab terkait video CCTV durasi 3 jam lebih saat tragedi Kanjuruhan yang hilang. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjawab temuan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Stadion Kanjuruhan perihal sejumlah rekaman video CCTV di Stadion Kanjuruhan yang hilang, bahwa pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan tim penyidik di Treskrimum Polda Jatim untuk meminta keterangan dari pihak ketiga selaku penyedia CCTV di Stadion Kanjuruhan. Nanti ada pihak ahli yang menyampaikan, termasuk dari pihak ketiga yang memasang CCTV di sekitar Stadion Kanjuruhan, ujarnya kepada suryamalang.com di depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim, Kamis 20 Oktober 2022. Jadi menurut saya dari statement polisi ini pasti kalimat menjawab kayak gini tuh ya selalu itu kalimat bersayap, nanti didalami, dicek, dikoordinasikan, bla bla bla, selalu itu tuh kalimat formalitas dan bersayap. Jadi intinya kalau dari apa ini ya 3 berita ini yang kita baca, sebenarnya TGIPF ini ya cuma formalitas diadakan karena temuannya tidak ada ditindaklanjuti, ya tidak ada ditindaklanjuti oleh kepolisian atau apanya. Ya, jadi ini semacam sebuah wayang atau apalah ya, show gitu, show untuk menunjukkan oke, I care about you, Drama. I care about 135 orang tewas ini gitu ya. Tetapi pada intinya kan kita selalu menganalisa lewat hasil ya. Kalau dalam engineering kan hasilnya bagaimana, bukan proses ya, hasilnya bagaimana gitu. Nah, sama ini TGIPF ini hasilnya nggak ada. Jadi bagi saya ya, persepsi saya, TGIPF ini adalah sebuah show saja, show atau wayang, ya, wayang atau boneka yang drama yang dipertontonkan, tetapi nggak ada hasilnya. Gitu. Hasilnya yang tegas to the point. Padahal tadi temuannya sudah ada. Penyebab kematian massal adalah penggunaan gas air mata. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Siapa yang memerintahkan polisi itu? Siapa komandannya yang menyuruh membawa, menyediakan gas air mata? Meskipun itu sudah dilarang oleh FIFA. Di situ kan titik masuknya gampang. Malah G13 dibongkar. 3 jam lebih, hampir 3 jam 20-an menit itu. Video CCTV malah hilang. Sama kasus lainnya ya, kasus Jessica Wongso dikaburkan, kasus KM50 dibilang fiber optik tidak bisa mengirimkan gambar CCTV ya, gambar ke servernya. Di kasus Afif Maulana tinggal gampang di VR dibilang override tanpa backup backup bukti ilmiah yang mendukung ya. Terus apalagi nih kasus Gamma. Kasus Gamma saya lihat itu dari tepi objek yang lurus ya, yang sangat rentan itu terhadap downscaling, penurunan resolusi itu sudah agak bergerigi ya, indikasi kuat diturunkan resolusinya. Untuk apa? Untuk menyembunyikan ada tidaknya senjata tajam yang dibawa oleh motor yang ditembak oleh Aibda itu Robi Zainuddin itu ya. Jadi tinggal narasi nanti, oh dia bawa sajam, udah tinggal dicerna dan ditelan bulat-bulat oleh hakim. Sama seperti pada saat FDP Komisi 3 itu kan, apa yang dibilang Kapolres Tabes Semarang Irwan Anwar itu, wah ini melintas membawa senjata tajam. Oh ya, tinggal begitu aja Habibur Rahman Ketua Komisi 3-nya kan nggak ada mempertanyakan. Itu saya lihat kok kabur, nggak ada. Saya lihat senjata tajam. Dari mana Anda simpulkan itu dia membawa senjata tajam? Kan begitu kalau
Kalau otaknya masih ada, ketua Komisi 3 itu. Kalau cuma cerna-cerna aja, anak kelas 1 SD pun bisa. Oh iya, itu bawa senjata tajam. Oh iya bang, oh iya bang. Masa levelnya Komisi 3 cuma begitu? Saya kecewa lah. Ya, tidak ada mengkritisi. Wakil rakyat harusnya membela hak rakyat dengan mengkritisi orang pemegang kebijakan. Pemegang wewenang. Gitu loh. Udah punya wewenang polisi itu menangkap, memidana. Wewenang juga membawa senjata kan. Harusnya kan Komisi 3 DPR itu lebih pro kepada rakyat yang tidak punya wewenang, yang tidak punya pistol, senjata api kan, gitu loh. Malah sepertinya mengiyakan aja itu Komisi 3 apaan itu, ya. Sebaiknya masyarakat lebih kritis untuk membela calon DPR berikutnya. Jangan mau karena sembako, karena duit, pilihlah orang yang benar-benar punya track record, ya. Kalau bisa juga DPR itu kalau bisa dari independen, bukan dari parpol, biar bisa kita maju. Kalau cuma tunjuk-tunjuk sama ketua parpolnya, ya orang-orang yang kayak kita susah diatur, ya nggak mau lah, ya. Oke, sekian dulu lah, ya, dari kami, dari Tepian Danau Toba yang indah. Horas!